Itu kita bentuk forum komunikasi lanjut usia tingkat kelurahan. Itu pun juga saya didorong oleh ketua forum komunikasi tingkat kecamatan pada waktu itu tahun 2007. Nah, saya cerita ke Pak Lurah, kita bilang, wah kalau gitu kita bentuk. Kita undang itu. Itu tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2007. Ya. Oke. Tahun 2007 kita undang ketua-ketua ini apa? Posyandu lansia itu. Lansia, Ya. Masuk bulan sebagai pendorong. Ya. Sudah akhirnya dibentuk. Karena inisiatif dari saya, akhirnya saya ditunjuk sebagai ketua. Saya terima waktu itu. Kita jalan. Tahun 2009 saya kena stroke. Stroke ringan. 2009. 2009 saya disuruh gini, anjlok, ada Pak mau istirahat di Taman Anggrek gitu kan, ada di Fatmawati kan ada ini apa Ruangan. iya namanya Anggrek gitu. Nah, saya istirahat di sana 4 hari. Berarti stop dong bulan nama itu. Nah, waktu itu start. Start. Nah, terus sudah itu Pak Lurah ganti. Oh, lurahnya ganti. Di tahun 2009 itu. Dulu kan Pak Samsudin. Pak Samsudin awal yang tahun 2007 itu. Ya, Masih Pak sama-sama. Samsudin. Jadi waktu membentuk itu Pak Samsudin. Jadi waktu membentuk bulan itu, tempatnya di depan itu tahunnya Pak Beliau. Almarhum ya. Nah, kebetulan ada salah satu dokter ini kan Fatmawati, dia spesialis rehabilitasi medis. Itu yang dulu lulusan SMA 28. Oke. Nah, salah satu dari pendiri bulan itu Bapak Joko Sutejo. Joko Sutejo. Waktu itu ketua RT. Oke. Itu adalah mantan direktur SMA 28. Oh. Nyambung. Akhirnya dia membantu. Itu RW kita, RW RT 07. kita. Sebelumnya, jauh sebelumnya Sebelum Mas Firman. Firman, sebelum Firman ada lagi kan? Lainnya lagi gitu. Itu. Jadi pendirinya itu dulu yang aktif 5. Almarhum Pak Wardoyo itu sebagai pencetusnya. Pencetus bulan. Kemudian Pak Filipus. Filipus Sudah meninggal. 4 ini sudah meninggal semua. Pak Filipus itu dulu pejabat di pertanian. Dia motivator. Kemudian Pak Sutarjo Supadi. Pak Sutarjo Supadi. Itu beliau itu ahli reaktor atom pertama. Kemudian yang keempat itu Pak Wardoyo, Pak Joko, Pak Sutarjo Supadi. Lalu saya yang terakhir. Oh, yang terakhir. Saya yang sebenarnya bukan yang termuda itu mana Pak Wardoyo. Berlima Pak waktu itu. Berlima. Ya Pak Filipus, Pak Wardoyo. Ya Pak Filipus, Pak Wardoyo, Pak Joko Sutejo, sama Pak Sutaryo. Oke. Ya. Berempat. Ini yang sebagai motivator untuk cepat tinggi semua. Nah, saya waktu itu yang jadi sekretarisnya gitu. Akhirnya dibentuk diresmikan oleh Pak Lurah. Diresmikan oleh Pak Lurah. Pada waktu peresmian itu kita ditantang, berani nggak bikin posyandu lansia? Kita bikin, tapi versi kita bikin posyandu lansia itu ada di dalam organisasi bulan. Lalu di situ tiap bulan sebagai pendukung ya untuk bisa posyandu lansia itu jalan gitu ya. Untuk ini apa jadi kan ada seksi-seksi gitu. Oh iya. Yang seksi kesehatannya. Posyandu bulan. Posyandu lansia bulan 01. Nah kegiatannya juga jelas. Kegiatan kita waktu itu pelayanan kesehatan karena ada dokter Binu Putra.
Nah setelah itu Dr. Bino Putra itu waktu itu dia sebagai spesialis tapi di kantor gitu loh. Jadi tenaga struktural. Waktu di Departemen Pertanian, waktu Mas di mana? Di Fatmawati, dia dari Fatmawati. Oh, Rumah Sakit Fatmawati. Dia sebagai spesialis duduk di struktural nggak kerasan gitu. Selalu merasa nggak enak gitu. Akhirnya dia minta untuk dipindahkan ke fungsional, ke poli. Oh, ke poli. Nah karena dia pindah ke poli, kesibukan, akhirnya nggak sempat lagi Ikut ke Wulan. Tapi ada salah satu putra dari warga Wulan juga yang dokter baru saja lulus. Putranya Pak Ramlan. Oh, putranya. Nah itu dia beberapa bulan gitu sebelumnya dapat pekerjaan. Akhirnya karena dapat pekerjaan ya mandek lagi. Oke. Tapi kemudian kita usaha dapat bantuan dari Kementerian Kesehatan. Jadi tiap bulan, setiap kali kita mengadakan pertemuan, dokter datang. Lalu perawatnya kita dapat bantuan dari apotek bola. Jadi lengkap kita sudah. Sudah itu kita juga atas saran dari dokter menyediakan ini untuk periksa gula darah macam-macam itu. Nah, itu karena ada perawat. Jadi bisa. Jadi kita bisa gitu lah. Sekarang ini orang-orang yang baru dilatih berapa hari disuruh kayak gitu itu apa bisa? Yang di Posyandu. Sudah baca ini. Kan saya kirimkan ada ini petunjuk teknis tentang bina lansia sama Posyandu lansia. Nah itu kayak gitu. Nah kemudian pada waktu telaah di 2007 2010 itu kita kemukakan antara lain yaitu tadi seyogianya kegiatan-kegiatan posyandu lansia itu merupakan kegiatan dari organisasi muklar. Jadi organisasi muklar bidang kesehatannya itu yang memonitor, mencatat memonitor warga usia lanjut. Misalnya harus punya data ya. Makanya nanti saya mau usul ke Mas Firman itu supaya tiap-tiap RT itu sekarang mendata kembali ini lanjut usianya. Saya dulu dapat tahun 2007 punya gitu. Punya tiap RT itu ada. Jadi ada warga RT tinggal kita pilih saja yang usianya di atas 60. Kita itu seluruh RW dulu ada sekitar 230. Itu kalau kita bina kan perlu beberapa kelompok gitu. Iya. Kelompok di setiap RT gitu lah. Gitu. Kalau cukup besar kalau enggak ya 2 RT digabungkan ya. Digabung. Artinya ada kuota berapa sekitar 40 orang gitu ya. Betul. Jadi seperti misalnya olahraga. Olahraga itu hendaknya jangan semuanya di sana. Tapi ada beberapa. Tapi mungkin jajar 1 bulan sekali gabungan. Sekali gabungan rame-rame gitu. Itu gitu. Dan sekaligus pas rame-rame itu sekaligus adakan pemeriksaan kayak gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan darah gitu atau mata dan lain-lain sebagainya. Saya maksud saya nanti bidang kesehatannya itu ada 2. Bidang penyakit menular dan tidak menular. Oke. Atau yang preventif dan jadi sebenarnya kalau kesehatan itu kan ada 4 promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Nah itu ini yang promotif preventif itu hendaknya ini menjadi anggota dari menjadi tugas daripada yang sekarang ini mestinya Posbindu itu gitu. Ini yang saya baca juga agak rancu gitu. Posbindu nimbang, Posyandu nimbang, apa gitu. Tapi ada kejelasan di situ
Posyandu itu untuk penyakit tidak menular. Posyandu untuk penyakit menular. Nah, kalau saya ingin memilahkan, membuat manusia sehat tanpa obat dengan membuat manusia dengan obat. Nah, yang tanpa obat itu bisa misalnya olahraga, lalu ini berkebun, mengembangkan hobi, mancing. Baik itu sifatnya mental maupun fisik gitu ya. Betul. Nah, tugasnya itu bukan mengobati, tapi mengumpulkan data. Misalnya mulai dari RT. RT lanjut usianya ada 30. Yang 30 menderita tekanan darah tinggi, misalnya kayak gitu. Nah, ini nanti yang diinformasikan ke puskesmas supaya puskesmas bisa menggarap. Kita bukan dokter. Iya. Tapi artinya kita memberikan data ini loh orang-orang yang bisa kita ini ada yang diperlukan. Nah, dari situ di samping dibina supaya hidup sehat, itu tadi Bos Pindu tadi, hidup sehat aja ya, katakan meskipun sakit jantung tapi bisa olahraga. Betul. Tapi kan untuk olahraga harus ada pengawas. Betul. Nah, di situ yang saya pertanyakan. Mungkin salah satunya. Gini saja, ini namanya pos pelayanan terpadu. Karena ada kata terpadu, berarti yang melayani lebih dari satu kan? Iya. Nah, lalu yang melayani ini siapa? Yang dilayani siapa? Kalau pos pelayanan terpadu lanjut usia, jelas yang dilayani lanjut usia. Lalu yang melayani siapa? Nah, kalau di pertanian jelas pelayanan ini yang sifatnya pembina itu untuk meningkatkan kemampuan petani dari tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu lalu mau untuk melakukan, tapi mau saja saya mau tapi nggak punya duit. Nah, makanya ditingkatkan kemampuannya. Nah, di situ muncul unsur pelayanan, koperasi, ya. Jadi ada ini kalau itu disebut pos, kan ada satu tempat di mana orang-orang yang melayani itu berkantor atau berkumpul, gitu. Nah, jadi saya membuat juga begini. Kalau di kesehatan tadi jelas ada 4 kegiatan. Yang promotif dan preventif itu tugas pembinaan, membina manusia-manusia supaya bisa hidup sehat dengan pola hidup sehat. Gizi sehat itu kayak apa? Apa yang orang dilatih 3 hari itu tahu? Kan nggak tahu, harus juga ada informasi. Iya, betul. Artinya dengan informasi itu jadi tahulah pengetahuannya jadi bertambah. Ya sama saja. Jadi untuk lanjut usia itu ya dibikin supaya dia itu tahu hidup sehat. Jadi bisa merubah perilaku dia juga. Persis. Dengan begitu, dengan tahu itu ada sikap. Oh, gua harus begini nih, gitu. Ya, gitu. Itu begitu. Siap. Nah, itu tiap organisasi. Jadi misalnya nanti saya ingin mereorganize bulan. Jadi ketua, sekretaris, bendahara, terus kemudian apa aja? Itu bidangnya apa saja. Ya termasuk itu tadi, kesehatan itu ada kesehatan yang lalu kesehatan dengan obat, kesehatan tanpa obat. Nah, itu harus masuk di situ. Kalau kita lihat itu yang petunjuk teknis itu macam-macam apa semua disediakan ya, seperti obat-obatan ini itu dan sebagainya. Mungkin harus ada partisipasi masyarakat juga kali ya. Salah satunya itu. Makanya salah satu contoh kami kan punya donatur. Dan memberikan apa? Itu nanti bisa kita cari lagi apa itu namanya yang pemerhati lanjut usia lah. Nah, itu dengan cara ya kita membuat tulisan mengenai ini loh keinginan kita untuk membina lanjut usia supaya sehat dan produktif. Itu kalau versi Kementerian Kesehatan kan
untuk aksi nasional, aksi nasional 2016-2019 itu kan dengan visi terwujudnya lanjut usia yang sehat dan produktif. Iya. Nah itu kalau saya pertanyakan, kalau kesehatan bikin sehat bisa, tapi bikin produktif bagaimana? Kan harus ada juga uluran dari Iya. luar. Betul. Artinya lansia ini bukan tidak produktif, gitu kan? Betul. Nah, cuman Jadi, bagaimana bisa produktivitasnya bisa iya, jadi contohnya misalnya untuk olahraga. Kata ini apa? Ketua Forum Komunikasi di suku dinas itu sudah menyediakan pelatih. Nah, apakah pelatihnya itu juga cocok untuk kita? Kita sebagai lanjut usia kan tidak mau dicekokin begitu saja dengan olahraga macam-macam itu. Harus olahraga yang cocok dengan kita. Usia yang sesuai dengan di usia tersebut, gitu Pak. Nah itu ada pedoman yang singkatannya itu B2TB. B2B yang pertama itu pilihlah olahraga yang baik untuk diri Anda. Jadi yang sesuai. Setelah terpilih, baik itu jalan kaki. Nah, jalan kaki yang benar itu bagaimana? Misalnya supaya tidak ngos-ngosan gitu, lalu berpasangan, berdua baru tidak. Sambil ngobrol, kita jalan santai saja. Gitu. Tapi kalau sendiri kan kadang-kadang ngos-ngosan. Nah kalau berdua kan enggak. Mau ngomong sudah bekap-bekap gitu lah. Lalu ada kontrol. Baik, nah cara melakukannya. Lalu yang ketiga teratur, seminggu berapa kali harus ada waktu istirahat. Yang keempat terukur. Ya, terukur. Makanya saya selalu ada hitung nadi, macam-macam itu mengukur. Pesertanya sekarang lihat variatif. Ada yang pralansia, ada yang sudah lansia. Lah kalau saya ngitung nadi ini ya, nadi latihan yang masih usia 40 itu rumusnya 200 dikurangi usia itu maksimum, lalu dikurangi 10 itu jadi optimum. Jadi kalau usianya 40 berarti 200 kurang 40 160 dikurangi 10 150. Jadi optimum dia bisa mencapai nadi latihan sampai 150 denyut per detik. Nah kalau sekarang ada yang usianya 60 ikut di situ, pelatihnya usianya masih 50, kecapean lah. Nah, pelatihnya itu pelatih itu selalu kalau saya lihat ya, ingin menunjukkan kemampuannya, bukan melatih yang benar tapi menunjukkan kemampuannya. Seperti yang saya lihat dia ini apa menyodorkan berbagai macam sekarang kan banyak senam kreasi tapi terus menerus begitu tanpa ada hitung nadi, tanpa ada istirahat. Itu kan bahaya. Iya. Artinya memporsir yang tidak harus dilakukan gitu. Kalau yang ikut itu tahu nggak masalah. Iya. Tapi kalau tidak tahu dia ikut-ikutan semangat. Iya. Bisa jadi. Iya. Jadi tadi contohnya sama kayak orang-orang usia tua ikut main bola juga lapangan jauh sekali lari dengan kencang. Iya. Main futsal. Kita jangan main futsal. Iya. Boleh main futsal tapi setelah lanjut. Iya. Arti geraknya agak berbeda ya gitu. Kalau ritmenya juga beda gitu ya. Iya. Nah, senam juga sama. Senam itu kadang ini ya Pak, tempo dari ini musiknya. Saya perlambat. Jadi senamnya sama, tapi kita perlambat temponya. Sehingga dengan demikian geraknya lebih santai. Jadi seperti misalnya jalan di tempat, waduh. Iya. Ada ritme. Jadi kalau ini untuk anak yang usia di bawah 50 barangkali nggak cocok. Tapi untuk yang usia 70 ya pas gitu. Jadi kita sesuaikan gitu. Nah sekarang misalnya saja saya ingin tahu juga program
kesehatan, kalau kesehatan lanjut usia jelas programnya itu pasti di Kementerian Kesehatan. Betul. Tapi kalau ini tadi visinya itu menjadi terwujudnya lanjut usia yang sehat dan produktif. Nah produktifnya ini kan tidak akan mungkin dilaksanakan sendiri oleh kesehatan. Kalau bidang pertanian gimana? Misalnya mau jadi istilahnya lintas sektor lah gitu ya. Itu Lintas sektor. jadi pikiran saya yang namanya pos pelayanan tepat untuk lanjut usia mencapai lanjut usia yang sehat dan produktif. Itu di samping bidang kesehatan mungkin ada bidang olahraga, ada pertanian, ada macam-macam kayak industri kreatif gitu ya. Misalnya, mungkin kemampuannya di situ atau UMKM-nya gitu. Artinya dia kemampuan lansia produktif itu bisa saja dia di bidang pertanian, cocok tanam atau apa yang mungkin lebih disukai. Ini apa masak-memasak. Masak ya itu. Jadi itu kan tidak akan mungkin dilaksanakan sendiri oleh kesehatan. Dan itu menghasilkan juga gitu kan, membuat bahwa saya masih produktif loh gitu ya. Jadi kalau saya produktif itu bisa ya dalam bentuk menghasilkan uang atau ide. Ada yang ide-ide ya. Jadi pikiran tetap gitu. Betul. Itu yang saya dapat seperti ini misalnya kesehatan lingkungan. Iya. Untuk bikin lingkungan yang bersih gimana itu, kan tidak hanya kesehatan saja. Betul, itu KLH lah gitu. Itu jadi berarti saling berdampingan. Iya, yang namanya pos pelayanan terpadu itu harusnya di atasnya organisasi lanjut usia. Dia yang membina organisasi lanjut usia. Tapi seperti saya tadi di pertanian, saya bikin kelompok tani. Ada ketuanya namanya kontak tani. Nah kontak tani ini adalah petani yang bisa dikontak. Kenapa di pos yang ini apa di organisasi lanjut usia kita tidak bisa bikin lanjut usia teladan atau apalagi lanjut usia? Apalagi lingkungan kita ini lingkungan orang-orang pertanian, orang-orang perikanan, orang-orang kehutanan gitu ya. Untuk di sini. Untuk di sini ya. Tapi untuk tempat lain kita juga harus kita lihat juga. Kita lihat juga. Betul. Jadi apa itu namanya itu menonjolannya itu di mana? Dia bisa memimpin lanjut usia yang ada di bawahnya untuk bisa seperti saya. Saya juga bercita-cita. Iya betul. Mas Yan juga usianya nanti bisa 90 lebih. Amin. Iya, itu kan cita-cita. Tapi bagaimana untuk melaksanakan? Nah, ayo kita laksanakan bersama-sama. Nah, saya yang punya pengalaman itu nanti bisa memberikan contoh. Iya. Gitu. Bisa dimulai. Makanya ya saya gerakan yang muda-muda. Iya. Prinsipnya sih bisa dimulai kali ya Om. Cuman tahapannya lagi yang harus dicari. Gimana? Jadi saya ingin ini. Pertama kali kita benahi dulu organisasinya. Ya organisasinya, kegiatannya. Termasuk memasuk yang namanya pos yang lansia dan pos pindu itu jadi ke dalam lingkungan bersama lah. Organisasi. Oh, di dalam organisasi itu. Lanjut usia. Iya. Oh, organisasi lain. Betul. Iya. Jadi kan orang yang ada di organisasi ini kan semuanya itu berupaya untuk membina lanjut usia yang ada di bawah. Betul. Tapi pembinaannya macam-macam. Ini yang bidang olahraga dan rekreasi. Lalu dipecah jadi dua, ada olahraga, ada rekreasi. Yang olahraga untuk meningkatkan kesehatan, yang rekreasi untuk bikin seneng-seneng. Akhirnya juga nanti juga bisa bikin sehat. Iya. Nah, kemudian yang bidang kesehatannya itu ada yang sifatnya preventif, ada yang sifatnya ini kuratif, rehabilitatif, tapi tidak mengobati, hanya memberikan data. Betul. Oh, di tempat saya ada orang yang kena stroke 10, tidak bisa jalan. Ini perlu repotnya. Ya, itu kan seperti itu. Istilahnya informasi untuk di bidang untuk pada tingkat pelayanan kesehatan yang kesnya gitu ya. Fasilitas kesehatan untuk bilang puskesmas ya. Nah, orang puskesmas kan harus membina bagaimana supaya orang yang ada di organisasi itu tadi
bisa memberikan data sesuai yang diinginkan gitu loh. Yang posyandu untuk pelayanan tadi, untuk yang mengarah kepada kuratif dan rehabilitatif. Jadi artinya dia melihat di lingkungan saya ada orang tua yang sakit jantung, sakit sakit apa lagi, macam-macam, jantung, stroke, macam-macam gitu. Nah, yang perlu pembinaan lebih lanjut. Nah, kalau orang sakit stroke apa kita bisa mengobati kan? Enggak, iya. Ya paling misalnya ngajak olahraga, apa olahraganya sudah bener? Iya, gitu kan. Kan ada Jadi juga. misalnya ini apa dari puskesmas kan pelatihan tentang bagaimana melatih olahraga para penderita stroke yang duduk di kursi. Nah, olahraganya bagaimana? Nah, itu diberikan. Yang memberikan kesehatan sama bidang olahraga gitu, yang melatih gitu loh. Nah sekarang itu kita disuruh cari sendiri. Ya alhamdulillah kita punya kemampuan. Tapi apakah semua orang bisa organisasi bisa seperti Bidulan? Iya, belum tentu ya. Nah kita harapkan nanti Ulan sebagai model itu nanti juga bisa sebagai pembina dari organisasi-organisasi yang lain. Misalnya pelatih yang ada di sini, itu bisa juga melatih di tempat lain. Oke, boleh juga tuh Om. Jadi nanti kita coba lanjutkan ya, bincang-bincang yang lain gitu. Nah ini kalau dengan Mas Firman kan, beliau yang menangani RW, mengkoordinasikan dengan kelurahan dan dengan ini apa RT yang lain ya. Nah sekarang yang saya lihat RT 2 itu nanti Mas Firman kerja ini supaya bisa mengkontak ketua RW 2 karena kita berdekatan. Dan dari ini dari yang ikut olahraga yang aktif, coba Pak Arno kan istri, juga Pak Suprat kan istri, empat kan, kemudian ini Mas Singat, Pak Haji Ali, 6, Pak Diro, 7, kemudian ada lagi dari belakang yang baru Mbak Intan sama Mbak Lis, 9. Dari RW 2 sudah cukup banyak. Nah itu nanti kita pilih, kita tunggu supaya mereka yang 9 ini bisa juga mendorong lanjut usia lain itu juga ikut berbangun. Kadang-kadang gini orang itu sedih, kita ini bebas kok, bebas siapa aja. Oke, siap Om. Kita lanjut nanti pincangan berikutnya ya Om ya, kalau udah ada yang lain.